Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandia Khairunisa. Selamat siang. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok yang sudah kami diskusikan ya di mata kuliah Teknologi Virtualisasi dan Cloud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Indah Aprilia. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah yang kami buat, yaitu Fondasi Teknologi Modern, mata kuliahnya Virtualisasi dan Cloud Computing. Untuk di slide kedua ini ada apa itu virtualisasi. Virtualisasi adalah teknologi inovatif yang memungkinkan satu perangkat keras fisik menjalankan beberapa mesin virtual atau VM secara bersamaan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya. Untuk contohnya sendiri itu ada dua, satu server fisik yang kuat dapat dibagi menjadi beberapa server virtual yang independen dan masing-masing dengan sistem operasi dan aplikasinya sendiri. Dan yang kedua contohnya yaitu setiap VM berfungsi sebagai komputer lengkap, terisolasi dan VM lainnya. Untuk manfaat utamanya ada tiga, yaitu efisiensi penggunaan sumber daya, perangkat keras, penghematan biaya operasional dan energi, dan yang ketiga peningkatan fleksibilitas dan adaptabilitas infrastruktur dari IT itu sendiri. Dan yang untuk di slide ketiga itu ada jenis-jenis virtualisasi. Untuk jenis-jenisnya itu sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu virtualisasi server, virtualisasi penyimpanan, virtualisasi jaringan, dan virtualisasi aplikasi. Kalau untuk server, untuk mempartisipasi satu server fisik menjadi beberapa server virtual dan mengoptimalkan kapasitas perangkat keras, mengurangi jejak dari si fisik. Yang kedua, virtualisasi penyimpanan, menggabungkan beberapa perangkat penyimpanan fisik menjadi satu unit penyimpanan virtual yang besar untuk memudahkan manajemen, meningkatkan skalabilitasnya. Dan yang ketiga ada virtualisasi jaringan, mengelola dan mengkonfigurasi perangkat jaringan secara virtual untuk memungkinkan pembentukan jaringan yang lebih fleksibel dan dinamis tanpa perubahan perangkat keras fisiknya. Terakhir yaitu aplikasi, untuk menjalankan aplikasi di lingkungan yang terisolasi dari sistem operasi dasar, memungkinkan pilihabilitas, silang, dan distribusi yang mudah. Dan untuk slide selanjutnya itu juga ada cloud computing atau definisi dan model layanan. Kalau untuk cloud computing itu sendiri yaitu model penyampaian layanan komputasi melalui internet atau awan dengan dasar bayar sesuai pengguna, menawarkan skalabilitasnya dan ketersediaan yang luar biasa. Terdiri dari tiga juga, ada infrastruktur as a service, ada platform as a service, dan ada juga software as a service. Dan untuk slide selanjutnya di situ ada model development cloud, yaitu ada public cloud, ada private cloud, ada hybrid cloud. Hybrid biasanya disebut. Kalau untuk public cloud itu sendiri yaitu layanan cloud yang disediakan oleh penyedia pihak ketiga, misalnya AWS atau Azure, Google Cloud, dan dapat diakses secara publik melalui internet. Kalau private cloud yaitu infrastruktur cloud yang didedikasikan dan dioperasikan secara eksklusif untuk suatu organisasi atau satu organisasi, dapat dialokasikan atau oleh penyedia pihak ketiga, menawarkan kontrol yang penuh dan keamanan yang cukup tinggi. Kalau hybrid cloud sendiri yaitu kombinasi publik antara cloud dan private cloud yang saling terhubung, memungkinkan data aplikasi berpindah antara lingkungan, memberikan fleksibilitas optimal dan kemampuan yang memanfaatkan keunggulan keduanya. Untuk di slide selanjutnya di situ ada statistik dan tren virtualisasi dan cloud computing. Kalau di sini tentunya bisa dilihat kalau untuk adopsi virtualisasi dan cloud computing terus meningkat, akan membentuk tulang punggung infrastruktur IT modern dan mendorong efisiensi secara global. Di situ ada adopsi multi cloud 90%, untuk pengurangan server fisiknya tuh 70%, dan untuk penghematan biaya IT-nya tuh 30-40%. Dan untuk di slide ke-7 di situ ada keuntungan virtualisasi dan cloud computing untuk bisnis. Lumayan banyak
yaitu ada konsolidasi sumber daya, ada skalabilitas yang tinggi, peningkatan uptime atau ketersediaan, dan yang terakhir ada penggunaan biaya operasional. Kalau untuk di slide ke-8, untuk contoh implementasi nyatanya, tentunya ada yang sering kita gunakan yaitu Netflix, bank dan institusi keuangan, dan startup yang sekarang lagi berkembang. Kalau untuk Netflix sendiri menggunakan AWS yang mendukung layanan streaming global, memungkinkan skalabilitas yang tak terbatas untuk jutaan pengguna di seluruh dunia. Dan untuk bank dan instansi itu mengadopsi virtualisasi untuk data center. Mereka gunakan meningkatkan keamanan, efisiensi dan kontinuitas bisnis. Kalau untuk startup itu memanfaatkan SaaS dan PES untuk mengurangkan investasi awal yang signifikan dalam infrastruktur IT, memungkinkan fokus pada inovasi produk-produknya. Dan di slide ke-9, di sini ada tantangan dan keamanan. Tentunya pasti memiliki tantangan dan keamanan. Untuk kompleksitas manajemen, di situ ada mengelola lingkungan virtual yang dinamis, terdistribusi, memerlukan keahlian khusus dan alat manajemen yang cukup canggih. Untuk resiko keamanan virtualisasi juga potensi kerentanan seperti VM escape atau serangan pada hypervisor dapat mengancam isolasi antara mesin virtual. Dan kepatuhan dan keamanan data cloud itu harus memastikan keamanan data di lingkungan cloud-nya dan mematuhi regulasi privat data yang ketat, misalnya GDPR, HIPAA adalah hal yang sangat krusial. Kalau untuk kesimpulannya sendiri, masa depan virtualisasi dan cloud computing, tentunya virtualisasi dan cloud computing bukan hanya tren, tapi juga pondasi yang penting bagi transformasi digital dan daya saing bisnis di masa depan. Kalau untuk transformasi digital, kunci utama untuk mendorong inovasi dan efisiensi berbagai sektor industri. Untuk daya strategis, perusahaan yang berani mengadopsi teknologi ini akan memperoleh keuntungan yang lebih signifikan tentunya di pasar global dan lebih kompetitif. Dan untuk peluang inovasinya sendiri memungkinkan perkembangan produk dan layanan baru dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan yang terakhir ada efisiensi operasional yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya, membebaskan anggaran dan investasi strategis. Sekian hasil dari makalah yang kami buat tentang fondasi teknologi untuk mata kuliah virtualisasi dan cloud computing. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang virtualisasi cloud computing yang mana sebagai fondasi teknologi. Saya Oscar Wendy Paruliana Pitupulu mengucapkan terima kasih.